Assalamualaikum adik-adik semua. Welcome to IPS Class with Ibu Putri. Hari ini kita akan belajar mengenai lokasi tempat tinggal, yang dimana tujuan pembelajaran hari ini kalian akan bisa mendeskripsikan kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Karena kita akan belajar mengenal lokasi tempat tinggal, maka kalian harus tahu dulu nih, apa itu lokasi. Lokasi adalah letak suatu objek di permukaan bumi. Lokasi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Pertama, kita akan membahas lokasi absolut terlebih dahulu. Lokasi absolut merupakan letak yang tetap terhadap sistem koordinat, sehingga sifat lokasi absolut adalah tetap dan tidak berubah-ubah meskipun kondisi tempat sekitarnya mungkin berubah. Agar lebih paham mengenai lokasi absolut, kita dapat melihat contoh pada lokasi absolut Indonesia, di mana batas utara berada di 6 derajat lintang utara, batas selatan berada di 11 derajat lintang selatan, batas barat berada di 95 derajat bujur timur, dan batas timur berada di 141 derajat bujur timur. Sehingga konsep lokasi absolut Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada tempat lain di muka bumi yang menunjukkan lokasi yang sama dengan tempat tersebut. Lokasi absolut tidak akan berubah selama koordinat yang digunakan sebagai dasar perhitungan masih berupa garis ekuator dan meridian Greenwich. Dan penentuan lokasi absolut menggunakan sistem koordinat garis lintang dan garis bujur yang telah disepakati. Garis lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut suatu titik dengan garis khatulistiwa. Sedangkan garis bujur merupakan garis vertikal yang mengukur suatu titik dengan titik nol di bumi yang terdapat di Greenwich dan telah disepakati secara internasional. Garis lintang dan garis bujur dapat digunakan sebagai penunjuk koordinat untuk kapal laut, pesawat, dan sebagainya. Selain itu, garis lintang juga digunakan dalam membagi iklim di dunia, misalnya iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Sementara garis bujur juga dimanfaatkan dalam pembagian zona waktu di dunia. Tahukah kalian bahwa standar waktu yang kita gunakan sampai saat ini baru ada pada tahun 1884? Yang dimana sebelum diperkenalkan standar waktu, setiap kota mengatur waktunya sesuai dengan posisi matahari di wilayah masing-masing. Dan nelayan dan pelaut mengandalkan pengamatan bintang dalam menentukan arah dan waktu. Kemudian muncullah persoalan ketika petugas kereta api antar kota harus terus-menerus mencocokkan jamnya dengan waktu lokal yang berbeda-beda. Maka dari itu, standar yang sama diperlukan dalam penentuan waktu. Konferensi Internasional Meridian yang diselenggarakan pada tahun 1884 di Washington DC memutuskan bahwa Greenwich di London menjadi standar waktu internasional dengan pembagian zona waktu berdasarkan Greenwich Mean Time atau GTM. Apabila garis bujur dipindahkan 15 derajat ke timur, waktu akan lebih cepat 1 jam dibandingkan dengan waktu di Greenwich. Dan jika dipindahkan 15 derajat ke barat, waktu akan lebih lambat 1 jam dibandingkan dengan waktu di Greenwich. Selanjutnya, kita akan membahas jenis lokasi yang kedua, yaitu lokasi relatif.
Lokasi relatif adalah letak suatu tempat yang dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan sekitarnya. Sebagai contoh, awalnya Kabupaten Tanah Tidung itu merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, tetapi saat ini termasuk Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, lokasi relatif memiliki pengaruh terhadap nilai suatu objek. Contohnya, misalkan lokasi di dekat jalan raya memiliki harga tanah yang lebih mahal, tetapi kurang sesuai untuk tempat tinggal karena polusi udara dan polusi suara dari kendaraan bermotor. Suatu lokasi memiliki kelebihan dan kekurangan berkaitan dengan keadaan sekitarnya. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini wujud peta tidak hanya dalam bentuk kertas, tetapi juga dalam bentuk digital. Berbagai sektor telah memanfaatkan peta digital untuk menunjang usahanya. Tanpa disadari, kalian juga telah memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh pemanfaatan peta digital. Pertama, pengembangan transportasi berbasis daring online. Sebelum adanya jasa transportasi berbasis daring, pengguna itu harus mencari dan mendatangi langsung penyedia transportasi publik untuk memesannya. Selain itu, juga harus bernegosiasi untuk menyepakati harga, sehingga membutuhkan waktu lebih lama daripada memesan jasa transportasi daring. Transportasi berbasis daring memberikan kemudahan untuk menemukan transportasi dengan tarif yang tertera pada aplikasi. Kedua, perhitungan estimasi biaya dan waktu ekspedisi pengiriman barang. Dengan pemanfaatan peta digital, penjual dan pembeli tidak perlu mendatangi ekspedisi untuk menanyakan estimasi biaya dan waktu pengiriman barang. Penjual dan pembeli dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui aplikasi ekspedisi pengiriman yang digunakan. Ketiga, memudahkan dalam menemukan alamat tujuan. Contohnya, undangan digital umumnya mencantumkan peta digital dalam bentuk barcode yang akan menghubungkan dengan alamat tujuan apabila dipindai. Contoh lain yaitu memudahkan pengemudi menemukan restoran tujuan dan mengantarkan makanan ke alamat pemesan. Selain itu, pemesan dapat memantau posisi pengemudi melalui layar ponsel pintarnya. Dan yang keempat, menyajikan berbagai alternatif jalan agar waktu lebih efisien, di mana pengguna dapat memilih rute dari berbagai rute jalan yang disajikan untuk menuju lokasi. Kondisi kepadatan lalu lintas juga dapat ditampilkan, sehingga pengguna dapat memilih rute yang efisien dan cepat untuk sampai ke tujuan. Sekian pembelajaran tentang mengenal lokasi tempat tinggal, yang dimana kita telah membahas pengertian lokasi dan jenis lokasi tersebut, serta pemanfaatan peta digital. Pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai konektivitas antar ruang. Untuk mendukung channel ini, maka jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi!